Halo adik-adik, selamat datang di channel Belajar bersama Koben. Di channel ini Koben akan bantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini Koben akan bantu kalian dalam belajar gravitasi fisika ya. Dalam gravitasi ini nanti istilahnya ini adalah keadaan di mana adanya tarik-menarik dua benda ya. Jadi kita mulai dari gaya dulu ya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini lambangnya F ya, satuannya ya Newton, satuannya Newton. Nah, rumus daripada gaya gravitasi itu G M besar kali M kecil dibagi R kuadrat ya. Ini R kecil kuadrat boleh. Nah, nih rumusnya gaya gravitasi G M per R kuadrat, di mana M ini adalah massa yang saling tarik menarik ya. Kenapa ini M besar, ini M kecil? Kita bayangkan seperti ini aja ya. Jadi ada sebuah planet bumi ya. Kita kan manusia ya. Manusia kenapa bisa berpijak di bumi? Karena akibat gaya tarik bumi. Istilahnya seperti itu. Teorinya M besar ini bagaikan seperti massa buminya yang menarik manusia. Jadi manusia ini sebagai M kecil. Nah, buminya ini M besar. Jadi nanti massa bumi dikali massa manusia, massa orangnya. Gitu ya. Jadi gaya gravitasi sederhananya M besar M kecil itu adalah M kecil manusia, M besar itu planetnya yang menarik ya. Ini istilah sederhananya ya. Sekarang gini, ini ada benda satu, ada benda dua ya. Benda satu dan benda dua ini saling tarik menarik ya. Nanti lambangnya ini adalah F12, ini F21. Artinya gaya oleh benda satu yang diakibatkan oleh benda dua. Jadi seperti benda dua ini seperti buminya, benda satu ini manusianya, istilahnya seperti itu. Kalau F21 ini artinya adalah gaya benda dua yang ditarik oleh benda satu. Jadi makanya F21. Jadi ini ya arahnya ya. Jadi ini ditarik benda dua, dua tarik benda satu. Panahnya artinya keluar ya, keluar bendanya. Loh kok yang ini gimana? Ya ini istilahnya sudah langsung jadi satu kesatuan sistem ya, istilahnya manusia dan bumi. Ya udah langsung aja gaya gravitasinya GMM per R kuadrat. Di rumusnya kalau ini kan logikanya GMM per R kuadrat, ini F12 berarti masanya massa benda satu, masanya massa benda dua, jaraknya jarak antara benda satu dan benda dua. Nah ini nanti adik-adik tinggal diisi aja masuk rumus ini ya. Nah gitu. Loh kok berarti nilainya F12 sama dengan F21? Iya sama ini. Nilainya sama ya. Kenapa? Jaraknya sama, massa yang digunakan pun sama. Ini contoh yang pertama ya. Ini jika sistemnya hanya dua benda yang saling tarik menarik ya. Nah Koko sekarang ini Koko hapus saja ya. Keadaan kedua, ini Koko ada tiga benda. Benda satu, benda dua, dan benda tiga. Dimana benda satu ini ditarik oleh benda dua dan ditarik oleh benda tiga. Maka ini namanya F12, F13 gitu ya. Nah kalau 2 ditarik oleh benda 1 berarti ini F21, ini F23 ya. Nah yang 3 ditarik oleh benda 1 F31 sama F32 ya. Nah gitu ya. Jadi jika ada bentuk tiga benda yang saling tarik menarik, sistemnya adalah gambar gayanya setiap benda ada dua gaya berarti ya. Nah sekarang Loko kalau ditanya berapa gaya gravitasi pada benda satu, berarti dia rumusnya F13 ditambah F12. Maksudnya berarti nanti adik-adik F13 ini diisi aja massa 1, massa 3, jarak 13 berapa jaraknya ini loh ya. F12 massa 1, massa 2, jaraknya 12 itu berapa. Ini kalau Koko tanya berapa gaya pada benda 2, nah ini kan panahnya beda arah nih. Jika beda arah dikurang F23 dikurang F21. Loh kok apa mesti kanan kurangi kiri? Tidak ya. Ini logika pengurangnya adalah nilai yang besar dikurang yang kecil. Loh kok nanti kalau misalkan yang lebih besar F21 ya berarti F21 kurang F23. Jadi ini nggak selalu ya. Atau kalau mau adik-adik mutlak aja. Gitu aja. Jadi istilahnya besar kurang yang kecil ya, dimutlak nilainya positif. Loh kok nanti kalau misalkan itu tujuannya apa? Misalkan F21 yang lebih besar ya, berarti nanti itu nunjukkan arah. Berarti arahnya itu
menuju benda satu, lebih kuat ke arah benda satu ketariknya. Jika F23 yang lebih besar, dia ketarik ke benda 3, lebih mengarah ke sana hasil akhirnya. Ya, jadi kalau ini kan istilahnya benda 2 di tengah, ditarik benda 1, benda 3. Nah, ini kan saling tarik menarik. Nah, lebih kuat yang ke arah benda 3, ini lebih besar. Ya, akhirnya dia ke arah benda 3. Logikanya gitu ya, jika beda arah. Nah, jika searah, ini udah jelas, dia pasti ke kanan. Ya. Nah, jika aku tanya berapa gaya gravitasi dialami oleh benda 3, karena arahnya searah ke kiri semua, berarti ya langsung dijumlah aja. Loh, kok nggak usah dikasih minus? Nggak usah. Nanti kasih keterangan adik-adik, arah menuju kiri atau arah ke kiri, itu aja ya. Jadi kasih keterangan. Nah, kalau yang ini arah ke kanan. Jadi itu menunjukkan arahnya nanti. Ya, nilainya positif semua. Ini kalau langsung contoh soal ya. Misalkan contoh soal ini contoh soalnya ya. Jadi ada dua benda masa 2 kilo sama 4 kilo. Itu ya. Nah, terpisah sejauh 1 meter gitu aja ya. Nah, berapakah gaya gravitasi yang dialami oleh benda yang bermasa 2 kg? Jadi ini anggap ini benda 1, benda 2 ya. Atau benda AB gitu ya. Benda A, benda B. Nah, berarti gaya yang dialami oleh benda A itu berarti FAB, logikanya gitu. Berarti FAB ini berarti G, langsung masuk rumusnya aja ya. Jadi masanya 2 kali 4 dibagi 1 kuadrat. Loh, kok nilai G-nya kok nggak diubah? Nggak usah, nanti adik-adik biasanya jawabannya dalam berapa G. Ya, kenapa? Karena nilai G itu jelek angkanya. Konstanta gravitasi namanya nih, tetapan gravitasi terhadap planet terhadap matahari ya. Nilai dari tetapan gravitasi ini 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton, ini satuannya ya. Newton meter kuadrat per kilogram per kuadrat ya. Tuh. Ini satuannya. Nah, ini karena kita nilainya jelek, biasanya jawabannya adik-adik biarkan dalam G. Tergantung sekolah ya tapi ya. Jadi hasilnya 8G Newton. Kalau mau diubah nggak apa-apa, G-nya 6,67 itu. Ya, ini tetapan gravitasi namanya. Nah, ini ya. Loh, kok kalau FBA berapa nilainya? FBA sama. Cuma bedanya FAB ini arah ke kanan. Nanti FBA itu nilainya ya sama. Karena masanya sama, jaraknya sama ya 8G. Tapi beda arah ke kiri gitu. Menuju benda A. Ya. Kalau ini menuju benda B. Berikutnya ya, ini aku ada contoh lagi, 3 benda ya. Benda A, benda B, benda C. Ya, ini masanya 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo, gitu aja ya. Ini jaraknya 1 meter, ini jaraknya 2 meter gitu ya. Kalau Koko tanya, berapakah gaya gravitasi benda B? Ditanyanya itu. Sekarang, kalau ada adik ditanya gaya gravitasi benda B, yang digambar benda B aja. Jadi AC-nya nggak usah digambar, nggak apa-apa. Jadi B ketarik ke A, berarti namanya FBA. B ketarik ke C, namanya FBC. Nah, berarti gaya gravitasi pada benda B, berarti, nah, ini tadi kan aku bilang, teorinya kalau beda arah kan besar kurangin kecil. Lebih baik adik-adik hitung dulu aja, FBC sama FBA besar mana, gitu. Jadi Koko hitung dulu ya di sini ya. Nah, FBC dulu. FBC berarti G, masanya B, Koko tulis saja ya, biar lebih paham ya. Masa B, masa C gitu ya. Jadi nggak pakai M besar, M kecil. Jadi langsung keterangan gayanya siapa yang tarik menarik gitu ya. R kuadrat. Berarti G, masa B-nya 4, masa C 6 per jaraknya 2 meter. 2 kuadrat kan 4 ya, ini bisa coret aja. Jadi ini 6G. Gitu ya. Kalau aku tanya FBA, G, masa B, masa A per R kuadrat. Berarti G, masa A 2, masa B-nya 4. 4 kali 2 bagi 1 kuadrat ya. Berarti 8G nih. Nah, ternyata lebih besar yang BA, FBA-nya lebih besar. Berarti nanti FB ini adalah FBA dikurang FBC.
Jadi hasilnya 8G dikurang 6G. Berarti hasilnya 2G. Arah ke kiri gitu. Gitu ya. Petunjuk kanan kiri itu untuk arah ya. Ini ada contoh berikutnya ya. Jika benda memiliki berat 40 Newton ketika di permukaan bumi. Nah, jadi aku gambar dulu ya. Jadi istilahnya ada benda. Ini istilahnya di permukaan bumi ya. Ini bumi. Ya. Sekarang benda tersebut berada pada ketinggian 2R. Ya, dari permukaan bumi. Nah, pusat bumi di sini ya. Nah, jika kita bicara gravitasi terhadap sebuah planet, ya, itu jarak R ini harus dihitung dari pusatnya. Jadi bukan dari permukaan, pengertian daripada R terhadap sebuah planet, ya. Nah, kalau gue tanya berapa benda di sini, beratnya jadi berapa? Berat itu logikanya sama dengan F, sama. Dalam gravitasi, berat benda itu adalah gaya gravitasi, ya. Jadi ini anggaplah titik A, ini titik B, ya. Berarti W di A itu diberitahu soalnya 40 Newton. Nah, ketika di titik B, berapakah beratnya? Nih adik-adik kalau ada ketemu soal seperti ini, cara kerjanya dibandingkan aja, pakai perbandingan. Jadi WA banding W di B sama dengan G M per R kuadrat gitu ya. Nah, titik A kan dari pusat bumi itu sejauh jari-jari bumi lah ya, logikanya gitu. Ini R maksudnya kok jari-jari bumi ya, R jari-jari bumi. Ya. Nah, untuk yang titik B, berarti kalau dihitung dari pusat bumi, ini adalah R tambah 2R. Jadi hasilnya adalah 3R. Jadi nanti kita istilahnya menggunakan nilai 3R ya untuk yang di atas ini ya. Bukan 2R. Ini kan ketinggian 2R dari permukaan bumi. Hitungan R-nya jika planet dari pusatnya ya. Jadi nanti ini G M per, ini kok langsung tulis 3R ya. Ya, bukan 2R tapi 3R. Ini adik-adik bisa coret aja G-nya. Planetnya kan sama. Jika planetnya sama, bumi, coret aja. Tapi misalkan ya, ini bumi di permukaan benda beratnya 40. Lalu tiba di planet X. Berapakah berat benda di permukaan planet X? Nah, itu masanya beda pasti. Karena masa planetnya lain. Ini diketahui soal masa planet X berapa kalinya masa bumi gitu-gitu. Nanti kau kasih contoh yang seperti itu aja ya nanti. Ini masanya karena bendanya sama, coret aja. Ini benda yang sama ya, benda tersebut ya. Nah, ini W di A dalam 40 ya tadi ya. Dibagi WB sama dengan 1 R kuadrat dibagi 1/9 R kuadrat ya. Ini adik-adik R kuadratnya boleh coret aja. Ini langsung kali silang aja ya. Jadi nanti ini kan 1. Jadi berat di B adalah 40 dikali 1/9. 40/9 ya. 40 dikali 1/9. Ini dapat nih. Jadi istilahnya berat benda itu sama dengan gaya gravitasi. Jadi kalau dia di bawah suatu di tempat lain itu dibandingkan aja cara kerjanya. Ini penjelasan Koko yang berikutnya ya. Jadi penjelasan gravitasi jika misalkan ada benda A, benda B, benda C gitu ya. Membentuk segitiga. Jadi dia membentuk suatu segitiga. Misalkanlah Koko bilang ini segitiga sama sisi ya. Jadi ini tarik menariknya bentuknya segitiga, bukan lurus ya. Nah, anggaplah ini benda A gitu aja nggak apa-apa ya. Yang A-nya sini aja. Nah, karena ini sama sisi, mungkin dengan sisi diberitahunya 10 cm itu ya, atau 1 meter aja ya untuk mempermudah supaya cepat ngertinya ya. Sisinya 1 meter. Berarti ini 1 meter semua. Nah, karena dia segitiga sama sisi, berarti sudut yang dibentuk ini 60 derajat ya kan? Masing-masing. Nah, misalkan benda A ditarik oleh benda B, berarti kita bicaranya ini FAB. Ya. Benda A ditarik oleh benda C, berarti kita bicaranya ini FAC. Nah, yang ke sini ini namanya FCA, yang ke sini ini namanya FCB. Ini juga ada FBC.
B ditarik oleh C ya istilahnya. Lalu ada FBA. Nah, ini. Jadi gambarnya tarik-menariknya bentuknya bentuk sudut. Nah, kalau aku tanya berapakah gaya gravitasi di benda A, berarti nanti akar FAB kuadrat, berarti pakai aturannya kosinusnya itu ya, aturan kosinus daripada vektor ya, seperti resultan tuh. Jadi akar FAB kuadrat tambah FAC kuadrat tambah 2 kali FAB FAC cos 60. Kalau kuku 60-nya kuku anggap theta, kita bilang theta aja ya. Jadi theta yang dimaksud ini theta yang di sudutnya A ya, maksudnya kuku 60 derajat. Misalkan ini theta gitu ya. Nah, gitu. Nah, jika ditanya berapa gaya gravitasi benda B, sama, nanti akar yang bekerja pada benda B berarti FBC kuadrat tambah FBA kuadrat tambah 2 kali FBC FBA cos, misalkan cos apa ya ini, cos beta gitu aja ya, cos beta. Nah, gitu ya. Jadi intinya apa? Jadi kalian kalau misalkan mendapatkan bentuk soal segitiga gravitasi, lalu dia membentuk sudut antara dua gaya ini menggunakan aturan vektor ya, gaya gravitasinya. Bukan langsung dikurang atau ditambah. Yang dikurang ditambah itu penjelasan jika posisi ketiga benda itu lurus, mendatar lurus. Tapi kalau segitiga vektor ya, gitu. Kalau ditanya FC gimana? Sama. FC pakailah ini juga ya, sama aja. Loh kok cara ngitungnya? Cara ngitungnya sama seperti yang lurus. Adik-adik hitung dulu FAB, hitung dulu FAC. Nanti FAB itu kan G masa A masa B, jaraknya AB kuadrat. FAC masa A masa C, jaraknya AC kuadrat. Nanti jawabannya dalam G. Ini ada contoh berikutnya ya. 3 buah bola masanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Diletakkan pada titik-titik sudut segitiga sama sisi. Dengan sisinya 1 meter. Tentukan gaya gravitasi yang dialami bola bermasa 2 kilo. Itu yang di 2 kilo ya. Nah, kita gambar aja posisinya. Anggaplah ini benda A, benda B, benda C. 1 kilo, 2 kilo, sama 3 kilo gitu ya. Nah, karena sama sisi, ya sudut di B berarti 60. Ya. Nah, ini jaraknya sisinya 1 meter semua ya. 1 meter semua. Tentukan gaya gravitasi bermasa 2 kilo di sini ya. Kita gambar dulu. Berarti ini FBC, ini FBA. Nah, karena yang bekerja pada benda B itu FBC dan FBA, kita hitung dulu. Jadi FBC adalah, kuku langsung masuk rumusnya F saja ya. G massa B 2, massa C 3 dibagi jarak ini jaraknya 1 dikuadrat. Jadi dapatnya 6G. Untuk FBA berarti G massa B 2, massa A 1 ya, dibagi 1 kuadrat. Ini jawabannya 2G ya. Jadi FBC nya dapatnya kuku 6G 2 kali 3 ya. FBA nya 2 kali 1 ya wis ya. Nah sekarang berapakah gaya yang dialami oleh benda B? Berarti akar FBA kuadrat tambah FBC kuadrat tambah 2 kali FBA FBC cos beta gitu aja ya, beta. Nah berarti ini akar FBA nya kan 2G di kuadrat tambah 6G di kuadrat tambah 2 kali 2G tambah 6G, cosnya 60 ya, cos 60 setengah ya adik-adik ya. Ini berarti hasilnya akar 4G kuadrat tambah 36G kuadrat ya. Ini kan 24G kuadrat cos 60 nya setengah ya, kali setengah. Jadi 12 nanti ini 12G kuadrat. Berarti hasil akhir ini adalah akar 4 tambah 36 40. Setengah kali 24 kan 12 ya. Jadi 40 tambah 12
Koko langsung hitungannya ya. Ya adik-adik kalau bingung coba dihitung dulu ya. Ya nanti ini kan 12 tambah 36 tambah 4 52 ya. Oke. Ini berarti hasil akhir akarnya 52 itu kan 52 kan 4 kali 13. Berarti ini 2 akar 13G. Nah, ini hasilnya nih. Ya. Teori berikutnya, Koko ada bentuk segi 4. Ini segi 4. Ya ini benda A, benda B, benda C, benda D, ya. AB ditarik, ya. AD ditarik, AC ditarik. Nah, misalkanlah ini bujur sangkar. Ya, ini bujur sangkar atau persegi panjang ya, mungkin agak lebih susah dikit. Nah, ini 8 meter, yang ini 6 meter. Nah, gitu ya. Nah, nanti adik-adik gini. Ini kan diagonal nih menuju C nih. Ya, menuju C. Nah, jika gayanya ada 3 yang bekerja dalam satu benda. Nah, gini. Jadi maksudnya Koko dalam benda A itu kan bekerja 3 gaya, yaitu FAB, FAC dan FAD. Loh, kok ada 3 gaya ini gimana? Ini teorinya bukan lurus, bukan segitiga lagi, tapi nanti ini adik-adik menggunakan resultan Fx dan Fy namanya ya. Jadi maksudnya gini. Koko gambar ulang di sini ya. Biar jelas ya. Ini benda A ke kanan FAB ya. Ke atas FAD. Nah, yang miring ini tadi kan FAC. Nah, nanti yang FAC ini adik-adik proyeksikan. Misalkan Koko anggap ini theta ya. Ini diproyeksi dibuat sumbu X sumbu Y. Jadi nanti ini FAC cos theta. Cos itu samping sudut ya istilahnya. Kenapa dikali cos? Samping sudut. Nah, yang jauh dari sudut ini FAC sin theta. Jadi istilahnya, jadi yang miring posisi yang tidak pada sumbu X sama sumbu Y ya maksudnya Koko. Sumbu X dan sumbu Y ya. Tuh. Itu nanti adik-adik proyeksikan seperti vektor tuh. Nah, kalau sudah, nanti FAC-nya ini udah dianggap hilang gitu aja, nggak usah digunakan lagi, abaikan aja. Jadi nanti cara kerjanya gimana kok? Nanti adik-adik buat Fx gitu. Fx-nya berarti yang arah sumbu X. Nah, ini kan searah ke kanan semua, ya lurus ke kanan semua. Jadi dijumlah FAB ditambah FAC cos theta. Nah, gitu. Nah, kalau FY-nya nanti FAD ditambah ya, ini kan yang ke atas nih, maksudnya Koko sumbunya. Sama-sama ke atas dijumlah semua. Ditambah FAC sin theta. Nah, loh kok cara ngitungnya gimana? Ya sama, nanti FAB G massa A massa B dibagi RAB kuadrat 8 kuadrat ya. FAC pun sama, G massa A massa C per RAC kuadrat sama, tinggal dihitung ini nanti. Nah, masalahnya gimana cara nyari sudut tetanya kalau nggak diketahui? Nah, nanti adik-adik menggunakan teori siku-siku ya. Teori siku-siku. Jadi ini kita gambar, ini siku-siku, ini 8, ini 6. Ini kan tetanya ya. Jadi kalau tanya berapakah ini 86 ini 10 ya miringnya ya. Koko tulis sekalian ya. Sisi miringnya 10. 6 8 10 ya. Nah, berapakah sin theta? Sin itu kan depan per miring ya logikanya kita dalam matematika. Nah, berarti depannya ini 6, miringnya 10. Jadi 6 per 10. Berapakah cos theta? Itu samping per miring. Ya. Jadi nanti hasilnya adalah 8 per 10. Nah, nanti tinggal ngisi dah adik-adik. Sin theta masukkan, cos theta masukkan, FAB, FAC ini semua dihitung seperti rumus ini. Kalau udah dapat Fx dan Fy, berarti resultan kita bicara gaya yang bekerja pada benda A. Aku langsung benda A aja ya. Berarti akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, gitu. Jadi logikanya apa? Dalam satu benda jika bekerja 3 gaya ditarik oleh 3 benda, satu benda itu, maka adik-adik harus membuat Fx dan
FY. Lalu nanti ditulisnya menggunakan akar seperti Pitagoras lah ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengannya ini sisi miring ya. Biasanya kadang-kala di soal adik-adik ditanya ke arah manakah gayanya. Kalau 3 gaya gini kan arahnya nggak jelas, ada yang miring, ada yang ke kanan, ada yang ke atas. Nanti adik-adik menggunakan teori tan alfa itu FY dibagi Fx. Jadi seperti arah vektor tuh. Nanti alfanya dapat berapa derajat. Nah ini arah namanya. Jadi yang dimaksud arah itu alfanya ya, berapa derajat sudutnya. Jadi kalau adik-adik ditanya arah dalam 3 gaya yang bekerja dalam satu benda, itu menggunakan tangen alfa ya. Fy dibagi Fx. Jadi hasilnya Fy berapa dibagi hasilnya Fx. Contoh berikutnya ya adik-adik. Ada 3 buah benda, masanya 9 kilo, 2 kilo, dan 4 kilo ya. Di mana jarak benda A dan C adalah 10 meter. Jadi A dan C 10 meter. Ditanya di manakah letak B, benda B, supaya gaya gravitasi di B nilainya 0. Jadi kita karena ditanya letak benda B, kita arahnya yang benda B, kita gambar gayanya. Jadi nanti benda B bekerja FBA sama FBC ya. Nah ini ya, karena diminta supaya gravitasi di B 0, berarti kan FB-nya 0. Nah FB sendiri kalau ada kanan kiri gini kan teorinya FBC min FBA adalah 0. Maka logika kita nilai daripada FBC sama dengan FBA. Gitu ya. Nah kita langsung masuk rumusnya. FBC itu kan G massa B massa C per RBC kuadrat sama dengan G massa B BA ya, ini massa A per RBA kuadrat. Ini B-nya, G-nya coret ya. Ini massa B-nya bisa dicoret juga. Nah, massa C ini 4 kilo. Nah, ini jaraknya BC kan belum ada. Nah, nanti adik-adik misalkan aja. Misalkan ini X. Karena ini jaraknya A ke C 10 meter, jika AB itu X ya, berarti BC-nya adik-adik adalah 10 min X. Ya kan? Logikanya misalkan ini dapat 4 meter, berarti ini kan sisa 6 meter. Jadi 10 kurangi 4. Jadi kalau ini X, berarti 10 min X itu jaraknya dimisalkan. Maka ini kan kita mau cari, kita yang mau dicari di mana letak benda B-nya ya. Nah, berarti RBC-nya ini aku tulis ya, 10 min X kuadrat sama dengan massa A 9 dibagi X kuadrat ya, jaraknya AB ya. Nah ini kalau adik-adik ada kerja gini, jangan dikuadratkan, nanti susah ngitungnya. Kita akar langsung aja. Jadi diakar kiri kanan, ruas kiri sama ruas kanannya diakar langsung. Jadi biasanya sih bisa langsung diakar ya. Kalau nggak bisa diakar itu kerjanya nanti ribet, nanti difaktor ya, dikuadratkan biasa. Kalau ini nggak bisa diakar 4 sama 9, jadi terpaksa adik-adik kuadratkan. Tapi kalau 4 dan 9 bisa diakar, ya diakar aja ya. Cara cepatnya gitu biasanya. Kalau nggak bisa ya terpaksa dikuadratkan ya. Nah ini hasilnya, ini akarnya 4 kan 2 per akarnya yang bawah 10 min X sama dengan akarnya 9 3 per X ya. Nah nanti kali silang nih, 2X sama dengan 30 min 3X ya, dikali silang berarti 5X sama dengan 30. Nah dapat X nya 6. Nah X6 itu kan jaraknya B ke A, berarti dapat. Berarti di mana letak B? Berarti letak B adalah, kesimpulannya ya, letak B berada pada jarak 6 meter dari A. Atau bisa juga berarti 4 meter ya, 10 kurangi 6. Jarak 4 meter dari C. Nah, gitu ya logikanya. Supaya 0, berarti cara kerjanya langsung aja yang bekerja pada B, gayanya itu disama dengankan boleh. Nanti kecoret-coret, jika ini nilainya bisa diakar, adik-adik cara kerjanya diakar aja. Kalau nggak bisa, ya terpaksa dikuadratin, kali silang, terus difaktorkan ya. Kita masuk bagian kedua ya, namanya kuat medan. Kuat medan gravitasi ya. Lambangnya G kecil nih.
Berarti kalau kalian dapat lambang G kecil, harusnya paham G kecil tuh sering kita lihat itu. Itu namanya percepatan gravitasi. Jadi, kuat medan gravitasi ini nama lainnya atau percepatan gravitasi. Nah, rumusnya G kecil itu adalah G besar M per R kuadrat. Nah, kalau adik-adik lihat logikanya ini dengan gaya gravitasi bedanya kan hilang huruf M kecilnya ya. Makanya kalau adik-adik tanya berapakah berat benda jika di permukaan bumi, itu kan adik-adik selama ini nulisnya rumusnya M kali G, ya kan? Itu sama. Jadi kalau adik-adik ini M kali G, ini M-nya dikalikan ini, jadinya GMM per R kuadrat, yaitulah berat benda. Ya, jadi berat benda di permukaan bumi biasanya adik misalkan masanya 5 kilo dikali 10. Nah, pada umumnya G kecil ini pada permukaan planet bumi itu nilainya 10 atau 9,8 ya. Itu G kecil di permukaan bumi, 10 atau 9,8 ya. Jadi logikanya gaya berat ini ya, itu sebenarnya dapat dari gravitasi ini ya, M kali G-nya. Oke. Nah, sekarang ini Koko ada contoh ya. Apa bedanya cara kerjanya kuat medan sama gaya gravitasi? Bedanya jika kuat medan itu ada benda A, di sini ada titik, misalkan titik P gitu. Jadi yang bekerja kuat medan gravitasi itu bekerja pada sebuah titik yang masanya diabaikan. Istilahnya boleh juga tidak bermasa atau masanya diabaikan. Jadi dia berupa titik, ya, gitu. Jadi kuat medan gravitasi yang dialami oleh titik P ini kita ditarik oleh benda A. Nah, ini namanya GA atau GPA gitu. Jadi G oleh titik P akibat benda A ya. Kuat medan gravitasi pada titik P akibat benda A. Nah, nanti rumusnya adik-adik masanya pakai masa yang mana? Ya masanya yang benda A. Karena istilahnya ini kan ditarik oleh benda A. Yang M besar itu adalah yang menarik intinya, yang seperti Koko jelaskan di gaya gravitasi tadi, seperti massa planet. Jadi kalau ini manusia, anggapannya manusia ditarik oleh bumi. Nah, ini massa bumi ya. Nah, nilai G di permukaan bumi itu sudah hafalan, hitungannya 10 atau 9,8 itu hasil dari nilainya ini. Jadi jari bumi, massa bumi, G-nya G yang tetapan gravitasi itu. Itu kalau dihitung, kalau di permukaan bumi ya itu hasilnya 9,8. Ya, itu hasil pembulatan sebenarnya ya. Nah, itu. Ya, jadi kuat medan gravitasi bekerjanya pada sebuah titik. Jadi Koko kasih keterangan ya, bedanya G itu bekerja pada sebuah titik, tidak bermassa. Jadi kalau gaya itu bekerja pada sebuah benda bermassa. Itu bedanya. Loh, kok berarti nanti cara ngitungnya sama persis dengan gaya gravitasi? Sama. Jadi misalkan nih, mau ngitung, ini masanya kok kasih 2 kilo ya, jaraknya 1 meter misalkan. Ya, jarak titik ke benda bermassa 2 kilo ini ya. Jadi berapa GPA nilainya? Berarti G masanya massa yang A ya, per jaraknya kuadrat. Berarti G 2 per 1 kuadrat, jadi 2G. Nah, satuannya apa? Satuannya kuat medan gravitasi, bisa kita ikutkan percepatan gravitasi ya, seperti percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, itu cara mencari percepatan gravitasi atau kuat medan. Sama seperti gaya, hanya tidak ada M kecilnya, karena titik nih, tidak bermassa. Nah, itu kan tadi titik ditarik oleh satu benda. Loh, kok kalau titiknya ditarik oleh dua benda, misalkan ada benda A, ini titik P, ada benda B. Berarti kuat medan yang bekerja pada titik P, berarti nanti ini ketarik GPA, nanti ini GPB. Nah, berapakah GP-nya? Ya nanti GPB dikurang GPA. Tapi ingat ya adik-adik, ini di mutlak. Teorinya seperti gaya, dikurangi tapi besar kurangi kecil ya. Loh, kok berarti ini kuat medan sama gaya sama dong cara teori ngitungnya. Teori menghitungnya sama, cuma dia nggak pakai massa kecil ya. Gitu. Loh, kok kalau misalkan segitiga gimana? Ini kok langsung kasih ya. Misalkan ada titik P di puncak segitiga, ini benda A, atau siku-siku aja ya. Kita mungkin Koko kasih yang siku-siku sekarang.
Jadi titik P, ini benda A, ini benda B. Nah, titik P ditarik oleh benda A, berarti GPA. Titik P ditarik oleh benda B, berarti GPB. Nah, ini karena siku-siku, teorinya membentuk sudut. Sama seperti yang gaya gravitasi, kalau siku-siku pun bisa yang gaya tadi. Nah, nanti sama rumusnya. Berarti G di titik P adalah akar GPA kuadrat tambah GPB kuadrat, ya, tambah 2 kali GPA kali GPB cos 90 atau theta gitu aja ya. Kalau misalkan ini 90 ya 90. Nah, kalau ini bentuknya tegak lurus, cos 90 kan 0. Jadi adik-adik sebenarnya kalau bentuk tegak lurus gini, jika ini tegak lurus ya, nanti GP-nya adik-adik boleh langsung aja GPA kuadrat tambah GPB kuadrat. Jadi nggak usah pakai yang belakangnya ini, karena ini 0. Loh, kok aku kapan pakai yang belakangnya ini? Jika sudutnya nggak 90 derajat, tidak 90 derajat. Misalkan sudutnya seperti tadi, sama sisi 60 derajat. Nah, itu pakai rumusnya ini. Tapi kalau tegak lurus, jika tegak lurus, yang dibentuk oleh dua gaya itu, langsung aja yang belakang hilangkan. Ya, jadi sama persis dengan gaya. Ini misalkan adik-adik mau ngitung, kok cara ngitungnya gimana? Ya misalkan gue kasih ya ini jarak 1 meter, 1 meter, ini 2 kilo, 4 kilo, masukkan rumus ini. Jadi GPA, G kali masanya A per 1 kuadrat gitu-gitu. Nanti adik-adik hitung dah. Seperti hitungannya Koko waktu jelaskan di contoh soalnya gaya gravitasi. Ya, sama persis. Ini adik-adik Koko ada contoh soal yang seperti ini aja ya. Ada gini, ada planet bumi. Ya, benda di permukaan bumi, percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasinya nilainya 10 misalkan gitu ya. Ya, ini bendanya M kecil. Ini M besar ya, massa bumi. Nah, misalkan benda itu berada di planet lain, yaitu planet X. Ya, planet X ini jari-jari buminya R gitu ya. R buminya R. Nah, misalkan ada planet lain, ini massanya ditaruh di permukaan planet lain. Ini planet X gitu aja ya. Planet X. Massa planet X adalah 2 kali massa planet bumi. Misalkan gitu ya. Nah, jari-jari planet X pun misalkan 2 kali jari-jari bumi. Misalkan gitulah ya. Misalkan aja. Ya. Nah, nanti adik-adik yang dilakukan apa? Jika aku tanya, berapakah kuat medan gravitasi di planet X ini? Ini kan di bumi ya. Tapi ingat, ini di permukaan ya, sama-sama di permukaan. Loh, kok bedanya apa? Kalau nanti adik-adik ini di sebuah ketinggian, jangan lupa R-nya itu harus dihitung dari pusat planetnya. Ya, kalau di permukaan ya dari pusat berarti dia ya sebesar jari-jari planet X. Ini nanti sebesar jari-jari planet bumi, ya gitu. Terus cara kerjanya dibandingkan aja seperti yang gaya gravitasi dibandingkan. Jadi G bumi banding G di planet X, itu G massa bumi jari-jari bumi kuadrat per G massa planet X per jari-jari planet X kuadrat ya. Nah, G di bumi kan 10 dibagi G planet X, ini G-nya coret ada ya, dicoret aja. Massa bumi kita biarkan M bumi aja ya, per RB kuadrat. Nah, planet X kan 2 kali massa bumi per Rx-nya 2 kali jari-jari bumi di kuadrat ya. Koko tulis dulu aja ya. Nah, diubah, disubstitusi nih. Nah, nanti ini adik-adik massa bumi bisa dicoret. Ya. Berarti hasil akhir ini adalah 10 dibagi Gx sama dengan 1 R bumi kuadrat ya, dibagi 2 per 4. Kenapa 4? Karena ini di kuadrat ya adik-adik ya, 2 RB di kuadrat. Ini RB nya coret lagi ya. Ini tinggal dikali silang, 10 dikali 2 per 4 sama dengan Gx kali 1 ya. Dan ini 20 bagi 4, 5 ya. Nah gitu. Jadi percepatan gravitasi di planet adalah 5 ya. Jadi
Jika dia ada di bumi, tiba-tiba dipindah di planet X, adik-adik bandingkan aja. Bisa. Loh kok yang misalkan berat benda yang gaya tadi, yang di bumi gayanya beratnya 10 Newton, begitu di planet X beratnya jadi berapa? Ya adik-adik bisa dibandingkan juga, sama kok. Ya, cuma masanya nanti dicoret. Masa kecilnya maksudnya, M kecilnya dicoret. Kalau gaya, jika gaya. Ini adik-adik, Koko ingatkan lagi ya, jika benda ini bukan di permukaan planet X, jadi misalkan di planet X, bendanya ini ada di ketinggian sejauh R dari permukaan planet X, ya, ini Rx-nya maksudnya. Ya. Berarti nanti adik-adik waktu ngitung Gx-nya ini, Rx-nya jangan Rx biasa, tapi nanti 2 kali Rx. Gitu ya. Ini contoh misalkan ditanya, berapakah percepatan gravitasi benda itu sekarang jika berada di ketinggian R dari planet X? Nah, nanti adik-adik bandingannya gitu. Ya, tapi harus dihitung dari pusat planetnya ya, hati-hati ya. Bukan dihitung dari permukaan, ya. R daripada ini selalu dihitung dari pusat planet. Ini kita masuk bagian ketiga ya, mengenai potensial gravitasi. Lambangnya V besar ya, volt. Jadi nanti ini satuannya volt, tegangan sebenarnya. Ya, satuannya volt. Nah, nanti selanjutnya ini pembahasannya akan Koko bahas di video bagian kedua ya. Jangan lupa ditonton. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah. Tolong dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.